Dzień dobry, halo semuanya, kembali lagi ke channel kita, channel kesayangan kita, yaitu kami di Polandia. Dengan saya Aprilia. Salam kenal buat yang baru pertama kali nonton video kita. Dan saya ucapin terima kasih udah mau nonton video kita. Dan saya ucapin terima kasih banyak buat teman-teman semua yang udah ngikutin video kita dari awal sampai video kita yang satu ini. Oke teman-teman, jadi di video ini kita nggak bakal serius-serius, kita bakal ngomong santai karena hidup terlalu manis untuk diseriusin ya. Jadi jadi kali ini April mau curhat-curhat cantik aja sama teman-teman semua. Dan pembahasan yang mau April angkat di video kali ini adalah apakah worth it untuk bekerja di Polandia, karena banyak banget pro dan kontra kayak gitu. Bahkan bisa kalau misalnya dilihat di permukaan yang realnya itu kayak banyak banget komen negatifnya. Oke. Jadi sebenarnya sebelum April masuk ke pembahasan, April mau klarifikasi. Pendapat nanti apa sih gimana cara bilangnya? Pendapat yang bakal April sampein itu adalah pendapat pribadi dari personal April sendiri. Jadi masing-masing orang itu nanti akan punya sudut pandangnya berbeda. Jadi worth it atau enggak itu kalau menurut April tuh tergantung dari orangnya sebenarnya. Tergantung dari orangnya tujuannya apa. Terus dia targetnya apa. Terus dia karakternya seperti apa. Jadi setiap hal worth it atau enggak tuh tergantung personalnya masing-masing. Tujuan yang dia mau capai itu sebenarnya apa. Sampai dia bisa bilang sesuatu tuh enggak worth it, worth it. Kayak gitu. Nah, untuk pertanyaan yang tadi, bukan pertanyaan sih, tapi untuk topik yang kali ini yang mengenai apakah kerja ke Polandia itu, khususnya untuk kita orang Indonesia, apakah worth it? Nah, kalau untuk April sendiri, April pribadi, menurut sudut pandang April, menurut April tuh worth it banget. Kenapa? Nah, kenapanya itu nanti ada beberapa pembahasan yang April mau bahas di video ini. April di sini angkat 5 dasar kenapa April bisa bilang itu worth it, dan 5 dasar ini pun ya balik lagi ini tergantung April, karena April yang udah jalanin, April yang udah ngerasain dari awal kayak gitu. Yang pertama, dasar kenapa April bilang worth it adalah kalau dilihat dari biaya. Nah, teman-teman mungkin yang udah mulai searching mau pengen ke Polandia atau udah di Polandia pasti tahu dong biaya berangkat ke sini berapa. Ada yang 30 juta, 40 juta, 50 juta, sampai 60 juta. Nah, kalau kita ngebahas mengenai biaya berangkat ke luar negeri, untuk biaya segitu masih bisa dibilang kategori normal. Karena, apalagi untuk yang pakai agensi ya, karena kan kita dokumen yang pertama, kenapa itu kalau misalnya di agensi, kenapa bisa semahal itu? Yang pertama, biaya dokumen, dan yang kedua, biaya servis. Jadi kalau misalnya ada teman-teman yang mahal sekali gini-gini, teman-teman harus lihat dulu dari harganya itu apa yang teman-teman dapat, apa yang teman-teman peroleh dari agensi, apa yang agensi bisa provide ke teman-teman. Terus ada juga yang berangkat dengan jalur mandiri yang which is lebih murah. Nah di situ juga teman-teman harus lihat, mandiri, dia berarti ngurus ininya sendiri, ngurus dokumennya sendiri. Jadi di situ hal yang tidak dia dapatkan untuk jalur mandiri adalah service, karena dia urus sendiri kayak gitu. Jadi kalau dari segi biaya, kalau menurut April untuk biaya segitu ya, untuk rentan yang saat ini nih masih masuk akal, jadi masih worth it. Apalagi dengan mengeluarkan biaya segitu kita bisa kerja ke Polandia yang which is itu Uni Eropa kayak gitu. Terus satu lagi, dan kenapa April bisa bilang itu worth it, karena ini berdasarkan pengalaman pribadi ya. April pakai gambaran pengalaman sebelumnya itu tahun 2017 April pernah ke Amerika, itu waktu masih training. Maaf. Dan waktu training itu, waktu internship ke Amerika selama 1 tahun itu, biaya yang April habiskan, bilang dah kalau misalnya sekarang kita ke Polandia ngabisin 60 juta. April pribadi jujur ngabisin kurang lebih 60 juta kan. Terus waktu April ke Amerika, waktu itu ngabisin sekitar 120 sampai 130 juta di zaman itu ya. Karena sekarang harganya udah jauh lebih mahal. Jadi di zaman itu ngabisinnya kurang lebih 2 kali lipat dari apa yang April harus keluarkan untuk pergi ke Polandia. Dan waktu itu April cuma bisa tinggal selama 1 tahun aja. Kenapa? Pertanyaannya kenapa dong ya? Kenapa? Ya, karena April waktu itu perginya dengan visa internship yang disebut visa J1. Jadi visa itu memang hanya untuk 1 tahun. Dan karena saya warga negara yang baik, habis visa saya pulang. Jadi saya nggak ngambil jalur yang aneh-aneh kayak gitu.
Itu alasannya. Terus dilihat lagi sekarang nih, berangkat ke Polandia dengan biaya 60 juta, dengan status yang full bekerja, terus dengan semua legalitas dokumen, terus punya kesempatan untuk tinggal di Polandia lebih dari 1 tahun, lebih dari 2 tahun, bahkan kalau mau 5 tahun juga bisa. Jadi menurut April untuk harga segitu benar-benar worth it banget. Kalau misal kalian memang punya tujuan yang oke, aku mau berangkat ke luar negeri tapi mau tinggal lama, nggak usah yang worry, kontrakku cuma 1 tahun, habis 1 tahun aku harus pulang. Jadi kalau ke Polandia tuh teman-teman asal mengikuti aturan, nggak usah yang takut yang namanya nanti kontraknya habis nggak diperpanjang kayak gitu. Jadi nggak usah takut kayak gitu. Tapi dengan catatan kalau ketemu tempat kerja dan agensi yang tepat ya catatannya. Oke teman-teman. Terus untuk dasar April selanjutnya, kenapa April bilang berangkat ke Polandia itu worth it, yaitu ada kualifikasi. Karena dilihat dari kualifikasinya, sebagian besar job vacancy yang ada di Polandia itu dia sebagian besar untuk general worker kan. Kalau secara kasarnya kita tahu di Indonesia itu kayak pekerja kasar atau pekerja serabutan kayak gitu. Jadi memang pekerja yang kamu tidak perlu punya sertifikat atau tidak perlu punya skill khusus untuk melakukan pekerjaan tersebut kayak gitu. Jadi kualifikasinya pun tidak terlalu banyak, jadi nggak yang harus ini, harus itu nggak terlalu banyak, which is itu juga bisa termasuk modal gitu loh ketika kamu diminta untuk punya kualifikasi, contoh kayak sertifikat, terus pengalaman kayak gitu, itu kan modal yang ada modal biaya, ada modal waktu juga. Nah, dilihat dari kualifikasi yang tidak terlalu strict, terus dengan pekerjaan, mungkin di sini pekerjaannya general worker, tapi kan yang membedakan nanti dengan yang di Indonesia, kalau misalnya di Indonesia kita bekerja di posisi seperti itu, mungkin gajinya tidak lebih dari 5 juta kayak gitu kan. Terus kalau misalnya kerja di sini, gajinya kita bisa dapat 5 juta ke atas, 10 juta, 12 juta. Mungkin nanti di kolom komentar atau untuk masalah gaji juga 5 juta, 10 juta, bahkan ada sampai yang bisa dapat 18 juta. Kalau misalnya jam kerjanya memang bagus dan bayarannya memang bagus untuk pekerjaan tersebut. Dan mungkin nanti di kolom komentar pasti bakal ada yang nyaut, iya kalau di Indonesia kan kerjanya gratis, kalau di Polandia kan bayar. Oke, April punya jawaban untuk teman-teman yang mau berkomentar seperti itu. Kayak gini, kalau kamu mau dapat sesuatu yang lebih, kamu harus modal, kan nggak mungkin nggak modal apa-apa terus bisa dapat sesuatu yang lebih. Ingat, nggak mungkin kayak gitu. Jadi kalau bayar untuk kerja di luar negeri, ya wajar, orang kan butuh dokumen, butuh segala macam. Jadi untuk mendapatkan sesuatu yang lebih kan, which is jadinya itu jadi modal kayak gitu biaya berangkatnya. Jadi kalau dari kualifikasi yang ditetapkan oleh agensi atau itu user yang merekrut, menurut April benar-benar worth it dengan kesempatan yang didapat, yaitu bekerja di Eropa, gaji, dan juga kesempatan tinggal di luar negeri lebih lama dengan status legal kalau teman-teman mau ngikutin aturan gitu. Dan untuk selanjutnya kita lihat dari proses. Seperti yang kita tahu, di saat pandemi ini proses apa-apa itu jadi sangat ribet, jadi sangat lama. Jadi untuk berangkat ke Polandia sendiri pun teman-teman sendiri pasti udah tahu ya gimana lama prosesnya, khususnya di masa pandemi ini. Ya gitu, lama. Tapi sebenarnya kalau misalnya dicari dari standar aslinya, berangkat ke Polandia itu tidak selama itu, karena kan prosesnya hanya WP, mungkin kalau yang nggak punya paspor, urus paspor dulu, habis itu WP 2-4 bulan, keluar WP, bisa langsung cari appointment visa, habis itu keluar visa, kurang lebih 2-4 minggu, habis itu udah bisa langsung berangkat. Kayak gitu aja sebenarnya. Cuma realitanya saat ini memang ada yang sampai nunggu 8 bulan, 1 tahun, bahkan ada yang sampai 1,5 tahun. Itu kan karena keadaan ya sebenarnya. Mungkin ada juga yang lama berangkat karena agensinya nggak benar. Cuma kalau memang dicari dari agensi yang benar, saat ini halangan yang dirasain, yang paling benar-benar dirasain saat ini itu adalah pandemi. Karena kan segala sesuatunya jadi lebih ribet, segala sesuatunya jadi lebih lama. Apalagi belum lagi yang seperti teman-teman tahu, karena kebijakan PPKM, Kedutaan Besar Polandia saat ini juga sedang tutup. Jadi memang benar-benar tidak ada aplikasi visa atau tidak ada visa appointment yang bisa didapat oleh agensi atau oleh perorangan yang mau apply visa Poland kayak gitu. Dan teman-teman semua, April bakal lanjut ngebahas asas yang lain kenapa April bilang kalau ke Polandia itu masih worth it. Maaf. Jadi yang selanjutnya adalah keadaan ekonomi saat ini.
Jujur, ini berdasarkan pengalaman pribadi ya. Dari kayak sama seperti yang dari awal April sebutkan, memang semua yang April bahas di sini itu berdasarkan pengalaman pribadi. Jadi sebelum April ke Polandia, April sampai di Polandia itu kurang lebih 7 bulan yang lalu. Dan April sendiri dari Bali. Jadi kalian tahu sendiri kalau di Indonesia Bali itu sangat memerlukan atau sangat sangat tergantung, ya benar, sangat tergantung dari sektor pariwisata. Dan di situasi pandemi saat ini, jangankan untuk berlibur, orang untuk makan aja susah kalau untuk wisatawan lokal. Dan selain itu juga kalau di Bali, selain tergantung pada masyarakat wisatawan lokal, hospitality di Bali atau tourism di Bali juga bergantung pada wisatawan mancanegara, yang dimana pandemi ini menyerang seluruh dunia. Jadi wisatawan mancanegara pun sangat-sangat sedikit yang datang ke Bali, bahkan bisa dibilang tidak ada seperti itu. Melihat kebijakan PPKM, lockdown di mana-mana, jadi emang situasi di Bali itu untuk pariwisatanya lagi bisa dibilang dead lah ya. Jadi kalau misalnya April disuruh stay di Bali itu benar-benar nggak bisa kerja, karena kemarin juga sebelum berangkat ke sini saya setahun nganggur, udah apply sana sini tapi nggak dapat kerjaan. Jadi merasa bersyukur banget sih di situasi kayak gini masih ada negara yang buka untuk kita para pekerja yang udah nggak bisa lagi kerja di Indonesia. Terus masih ada Polandia yang ngasih kita kesempatan masih bisa kerja dengan kualifikasi yang tidak terlalu, balik lagi ke pembahasan tadi, dengan kualifikasi yang tidak terlalu ribet, udah gitu dengan gaji yang lumayan untuk situasi saat ini. Jadi masih worth it lah. Cuma balik lagi sih balik lagi ke orangnya masing-masing, karena basically worth it nggak worth it, atau untung nggak untung, atau banyak sedikitnya itu tergantung dari kebutuhan orang masing-masing. Karena bisa jadi saya bilang dengan gaji 10 juta di Polandia atau gaji 12 juta di Polandia saya ngerasa cukup, karena segitu aja yang saya perlukan. Saya masih bisa nabung, saya masih bisa bayar utang, saya masih bisa makan, jadi saya ngerasa cukup. Tapi mungkin saja ada orang yang kebutuhan uangnya, khususnya orang yang berangkat ke Polandia, dia kebutuhan uangnya 20 juta per bulan, tapi sedangkan pemasukan yang dia dapat di Polandia di bawah 20 juta. Sudah jelas dia akan bilang, oh di Polandia uangnya dikit, uangnya nggak cukup, uangnya gini. Jadi selain tergantung pola pikir masing-masing, itu kalau menurut saya pribadi mungkin tergantung dari kebutuhan masing-masing orangnya ya. Jadi karena sama aja kayak ketika kita ngasih orang minum air 1 gelas, sedangkan orang itu biasa minum air 1 botol. Kan secara otomatis atau sudah jelas banget dia bilang kurang nih airnya. Sama halnya dengan gaji yang kita dapat di Polandia atau para TKI, atau gaji yang para TKI dapat di Polandia. Kayak gitu. Mungkin kayak yang saya bilang tadi, mungkin kebutuhan orang tersebut 20 juta, sedangkan dia cuma dapat 12 juta, 15 juta, makanya dia bilang kurang, kayak gitu. Jadi kurang banyak atau sedikit atau banyaknya gaji yang didapat itu tergantung sekarang balik ke orangnya. Karena saya yakin juga semakin banyak kamu, untuk sebagian besar orang ya, dan sebagian besar manusia, karena saya juga pernah merasakan itu, semakin banyak kamu earning atau semakin banyak yang kamu dapat, kamu akan selalu ngerasa kurang. Karena ketika kamu dapat income, ketika income meningkat, secara tidak langsung kemungkinan besar pengeluaranmu juga bakal naik. Karena kamu ngerasa, oh aku udah dapat gaji segini, aku harus beli ini, beli itu. Padahal sebenarnya di awal sebelum dapat gaji segitu tuh mungkin kamu cuma ngabisin 1 juta doang per bulan, atau 2 juta doang, atau 2 juta doang per bulan. Tapi setelah kamu lihat, oh gaji saya besar, saya harus expand. Oh saya bisa beli ini, beli itu. Itu sih pola pikir yang mungkin bisa bikin orang bilang, oh gaji di Polandia dikit, oh gaji Polandia nggak terlalu banyak, nggak sebanyak negara lain. Kayak gitu. Nah, kalau misalnya kita ngebahas tentang banyak juga orang yang bilang, mending ke negara ini, mending ke negara itu, aduh nyesel ke Polandia. Saya tidak menyalahkan untuk orang berbicara seperti itu, cuman saya malu gitu loh dengarnya. Maksudnya kita sebagai personal, kita sebagai individu berangkat ke suatu negara, berangkat atau melakukan sesuatu yang memang itu diri kamu yang melakukan, harusnya kan secara normal ya, dalam tanda kutip secara umum lah. Karena lihat dari saya sendiri, tapi nggak tahu orang lain ya, cuma kalau dari saya sendiri, untuk apa saya menyesali sesuatu yang udah saya lakukan gitu loh. Kayak berangkat ke Polandia, misal kamu X negara A, kamu dapat 30 juta, habis itu kamu ke Polandia dapat 15 juta. Terus kamu kayak, dulu saya di negara X dapat 30 juta, kayak untuk apa mengeluarkan statement seperti itu? Kayak
menurut saya kayak I see no point gitu, nggak wajar aja gitu. Kamu yang memutuskan, kamu yang mengikuti semua prosesnya untuk datang ke Polandia, terus sampai sini kamu menghujat. Kan harusnya sebelum berangkat ya dicari dulu informasinya, dipelajari dulu sistem kerjanya, dipelajari dulu nanti sistem di negaranya tersebut seperti apa, baru pada akhirnya memutuskan untuk berangkat. Jangan yang baru diiming-imingi gaji segini, oh proses ini bisa tinggal lebih lama gitu. Jangan. Makanya saya juga sering saranin, khususnya ke teman-teman saya juga, kadang-kadang ada yang nanya ke Polandia, saya pasti selalu bilang, kamu mau ke negara manapun, cari tahu dulu informasinya, kira-kira pendapatan yang bisa kamu dapat berapa, keadaan di negaranya seperti apa. Kalau misalnya memang personalmu, keadaan ekonomimu, atau keadaan dirimu cocok dengan keadaan yang nanti akan kamu hadapi di negara itu, oke, monggo silakan lanjut. Tapi kalau misalnya dari semua informasi yang kamu dapat rasanya kamu nggak cocok, mending jangan, daripada dipaksain habis itu nyampe di negara tujuan kamu malah mengatakan hal-hal yang tidak selayaknya dikatakan, menghujat negara tersebut, bilang negara tersebut A, B, seperti itu. Karena nggak masuk akal aja gitu menurut saya pribadi, dan saya yakin juga pasti ada orang lain yang berpikiran seperti ini. Karena saya juga lihat beberapa komentar orang ketika di Facebook khususnya, ketika ada orang bilang jangan ke Polandia gini bla bla bla, dalam tanda kutip negatif ya. Pasti ada aja orang yang sepemikiran dengan saya yang membalas postingan tersebut. Kalau memang tidak suka, atau kalau misalnya memang tidak betah atau tidak puas, kenapa nggak pulang aja, atau kenapa memutuskan untuk berangkat, yang which is itu masuk akal kayak gitu. Karena setiap orang punya kesempatan untuk mencari informasi sebanyak-banyaknya kalau memang dia mempersiapkan dirinya untuk menghadapi apa yang ingin dia lakukan, seperti itu. Aduh, penjelasannya jadi panjang banget ya, ngomongnya keenakan padahal maunya kan curhat cantik ya. Tapi April masih ada satu bahasan lagi yang April jadikan asas kenapa April bilang ke Polandia itu ke Polandia itu worth it. Nah, asas terakhir yang April lihat kenapa April bisa sebut kerja di Polandia itu worth it adalah benefit yang bisa kita dapat. Kalau misalnya nanti ada orang yang compare antara benefit dan modalnya, it's okay, maksudnya nggak masalah. Tapi perlu diingat, segala hal yang kamu lakukan itu perlu modal, segala usaha yang kamu lakukan itu perlu modal, kayak gitu. Nah, untuk benefitnya sendiri, di sini April lihat dari uangnya. Memang di negara Polandia, di Uni Eropa khususnya, meskipun Polandia merupakan Uni Eropa, tapi dia punya mata uangnya sendiri. Meskipun mata uangnya tidak semahal euro, tapi kalau dibandingkan dengan mata uang kita itu masih sangat lumayan. Untuk bisa lihat currency-nya ya, masih cukup lumayan. Dan uang yang di-earning dengan, kita balik lagi ke pembahasan sebelumnya, dengan kualifikasi dan pekerjaan yang kita lakukan, benefit uang yang kita dapat itu saya rasa sudah lebih dari apa yang bisa kita dapat di Indonesia. Jadi benefit yang pertama, uang, kita bisa dapat lebih banyak dari Indonesia. Terus yang kedua juga pengalaman. Nah, pengalaman itu lebih berharga. Kalau menurut saya pengalaman itu lebih berharga dari apapun. Karena di balik pengalaman mungkin orang dengar, oh pengalaman apa sih? Tapi ketika kita nggak sadar gitu loh, di balik pengalaman itu di sana ada durasi, ada waktu, ada proses sampai kamu dapat pengalaman tersebut. Jadi menurut saya dengan bekerja di Polandia, berada di daratan Eropa, bisa bekerja di sini, bertemu dengan orang-orang di sini, mengetahui sistem kerja mereka seperti apa, budaya mereka seperti apa, itu salah satu benefit yang bisa kita banggakan ketika kita berada di Polandia. Karena mungkin pada saat menjalani itu kita tidak terlalu merasakan benefitnya dari pengalaman itu. Tapi 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun lagi setelah mungkin teman-teman selesai bekerja di Polandia, mungkin saya sendiri juga setelah nanti saya selesai bekerja di sini, saya akan merasakan di kehidupan saya selanjutnya, di keseharian saya selanjutnya, saya mungkin akan membawa budaya-budaya positif atau hal-hal positif yang saya dapat selama saya bekerja di sini, yang nanti akan saya implementasikan di kehidupan saya di kemudian hari, kayak gitu. Jadi pengalaman itu sangat penting, worth it banget. Dimanapun kalian bekerja, kalau misal kalian bisa menyaring hal-hal positif dari budaya negara tersebut, itu ya tanda kutipnya. Dan benefit selanjutnya yang aku lihat dari kerja di Polandia itu adalah kesempatan teman-teman semua untuk bisa bekerja dalam jangka waktu yang lama dengan status legal, kalau teman-teman ngikutin prosedur yang ada. Karena kalau di Polandia tuh kan
bener-bener mungkin banget kita untuk apply yang namanya resident permit, temporary resident permit. Jadi nanti kita urus TA yang temporary resident permit, biasa disebut dengan TRC sih, temporary resident card. Jadi disebut TRC. Jadi nanti dengan ada ketika teman-teman di sini urus TRC-nya, udah deh aman dah tinggalnya, karena TRC itu kadang-kadang ada yang valid untuk 2 tahun, ada yang 3 tahun, ada yang 4 tahun. Jadi tergantung untung-untungan sih, tapi umumnya 3 tahun sih kalau TRC. Kayak gitu. Jadi dengan kesempatan untuk tinggal di Polandia yang dalam jangka waktu lama kan otomatis waktu untuk ngumpulin uangnya juga jadi makin panjang, jadi nggak yang mikir habis kontrak harus pulang kayak gitu. Dan selanjutnya adalah benefit yang lainnya adalah kesempatan untuk bekerja di negara Uni Eropa lainnya. Tapi teman-teman perlu diingat, kesempatan bekerja di negara Uni Eropa lainnya adalah yang di sini yang mau April bahas adalah yang secara legal, yang secara, nanti editor tolong ditulisin di sini legal. Oke, jadi yang secara legal. Karena rahasia umum juga, banyak juga teman-teman yang kurang bertanggung jawab yang memanfaatkan Polandia karena gampang untuk nyari visanya dan juga tidak mahal, dijadikan batu loncatan, habis itu pergi ke negara seberang, pergi ke sini, yang which is itu benar-benar 100% salah dan membahayakan. Kenapa saya bilang salah dan membahayakan? Salah sudah pasti salah. Kenapa? Karena visa yang kita punya, dokumen yang kita punya itu adalah dokumen untuk masuk dan tinggal di negara Polandia, bukan di negara lain. Kayak gitu. Terus itu juga benar-benar menyalahi aturan. Karena istilahnya udah jadi ilegal, meskipun dia sama-sama Uni Eropa, tapi mereka punya otoritasnya sendiri-sendiri. Jadi dokumennya udah pasti beda. Dan yang kedua, dari tindakan tersebut tentunya akan memberikan citra buruk untuk orang Indonesia. Karena ketika nanti udah ada citra buruk, terus otomatis orang-orang atau otomatis company di sini juga bakal mikir nanti untuk merekrut orang Indonesia, karena kan historinya udah jelek nih. Kalau historinya bagus, oke lah, mereka bakal rekrut terus. Tapi kalau historinya jelek, mereka kan juga bakal berpikir untuk kelanjutan perusahaannya. Kayak gitu. Jadi untuk kedepannya pasti mereka bakal mikir, aduh orang Indonesia tuh begini nih, kebiasaannya jelek nih, mereka sukanya main pergi-pergi aja. Jadi yang which is itu benar-benar merugikan untuk perusahaan kayak gitu. Dan selanjutnya teman-teman, April juga mau bukan mohon sih, kayak masih ngasih tahu, kita masih curhat cantik ya di sini, jadi nggak serius. Nggak tahu tadi percakapannya udah kemana aja, niatnya sebentar tapi jadi lama, tapi nggak usah, nggak apa-apa lah. Dan di sini juga April mau ngingetin ke teman-teman, khususnya yang ke luar negeri, kita nggak apa-apa kalau misalnya kerja di suatu tempat, bekerja dimanapun dengan orientasi uang, karena maksudnya kayak bohong banget kalau ada orang yang nggak butuh uang kayak gitu loh. Pasti kita kerja karena tujuannya uang. Tapi berkaitan dengan tadi pembahasan yang jumping atau kabur atau apa itu, di sini masih berkaitan ya sama kenapa April bilang kerja boleh orientasi uang, tapi jangan sampai karena orientasi uang kita mengambil jalan yang salah untuk menuju ke uang tersebut kayak gitu. Jadi kalau memang teman-teman pengen gaji yang lebih besar atau income yang lebih besar, lebih baik, ada baiknya atau memang harus sebenarnya mencari jalur yang benar, cara yang benar. Ketika memang mau ke negara lain, misalnya seperti pembahasan kita tadi, ada kok agensi yang menyediakan layanan untuk teman-teman pengurusan dokumen untuk bekerja di negara di luar wilayah Polandia. Dan tentunya kalau misalnya teman-teman mau mendapatkan service model itu atau mau pakai jasa agensi untuk melakukan pengurusan seperti itu, teman-teman harus ngikutin prosedurnya memang dengan disiplin kayak gitu, karena memang setiap hal pasti ada prosedurnya, apalagi kalau masalah otoritas dan kayak pindah-pindah negara gitu pasti ada prosedurnya. Dan bahayanya juga kalau misalnya teman-teman mau dapat uang gede habis itu nyari ke luar negeri tanpa ngikutin prosedur, tanpa ada dokumen, selain bisa ketangkap imigrasi, bisa ketangkap border, selain itu juga kalau kemungkinan terburuk teman-teman mengalami kecelakaan atau mengalami tiba-tiba penyakit, itu harus ke dokter, atau pas kecelakaan dicek polisi dan dokter segala macam,
itu nanti pasti bakal dimintain ID segala macam, dokumen lengkap. Dan ketika saat itu, misalnya saat sial nih, misalnya kan terjadi kayak gitu, teman-teman nggak bisa nunjukin dokumen yang proper, nggak bisa nunjukin dokumen yang legal, ya secara otomatis akan dideportasi atau mungkin dipenjara karena pelanggaran kayak gitu. Jadi balik ke yang tadi, kita tadi ngomongin benefit ya, jadi ngarul ngidul. Jadi benefit untuk bisa bekerja di negara lain itu sangat ada. Karena di agensi tempat saya bekerja pun ada karyawan yang kita proses untuk bekerja di Jerman. Tapi itu memang karyawan yang sudah cukup lama dengan kita, dan kita memang proses dari nol. Jadi kita masih usahakan untuk bisa karyawan tersebut kerja di sana. Jadi tidak menutup kemungkinan untuk teman-teman yang lain untuk bisa juga dapat kesempatan yang sama, bekerja di Polandia dengan citra yang bagus, terus bisa diproseskan untuk bekerja di negara lain oleh agensinya. Kayak gitu. Jadi dari semua asas yang sudah April sebutin tadi, dari situlah April bisa bilang kenapa kerja di Polandia itu worth it atau sepadan. Dan April juga mau bilang, April tidak memaksakan pendapat yang April sebutkan tadi di seluruh videonya, tapi itu memang pure dari April sendiri. Jadi sekarang bebas dari teman-teman mau menilainya seperti apa, mau melihatnya dari sudut pandang yang seperti apa. Jadi teman-teman semua, udah panjang lebar banget April curhat cantik di video kali ini. Jadi sekali lagi April bilangin, untuk teman-teman yang masih belum yakin untuk berangkat atau masih 50-50, tidak ada salahnya untuk mencari info sebanyak-banyaknya, info yang baik, info yang buruk, itu memang harus saling melengkapi untuk teman-teman jadikan pertimbangan untuk berangkat ke Polandia atau ke negara manapun itu. Oke, jadi sekian video kali ini. Terima kasih banyak buat teman-teman semua udah nemenin April curhat secara tidak langsung. Jadi kita ketemu di video selanjutnya di pembahasan yang lainnya. Dan kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan yang mau April bahas di video, bisa langsung aja dicoret-coret di kolom komentar. Nanti kita pilih satu komentar atau kita pilih satu topik yang memang sangat penting untuk dibahas, untuk kita bahas di video selanjutnya. Sekian pembahasan kali ini. Mohon maaf kalau misalnya April ada salah penyampaian. Di akhir kata, seperti biasa, do visenya. Papa.